And the next speakers from Rumah Zakat. Okay, it's okay. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for the chance that was given to us. First of all, allow me to introduce myself. I'm Ersa from Rumah Zakat, and today I will serve as the moderator for the presentation from Rumah Zakat. Oke, selamat siang, pagi menjelang siang semuanya. Saya Ersa dari Rumah Zakat dan hari ini akan membantu sebagai moderator dalam presentasi dari Rumah Zakat terkait dengan Coastal Resilient Village. Nah, pertama-tama mungkin saya akan memberikan perkenalan singkat mengenai Rumah Zakat, walaupun saya yakin di antara Bapak Ibu banyak yang tentunya tidak asing dengan apa itu Rumah Zakat. So, Rumah Zakat is a philanthropic institution in Indonesia that manages zakat, infak, sedekah, wakaf, and other social funds through community empowerment programs. The empowerment program is realized through 4 factors: economy, education, health, and environment. Additionally, Rumah Zakat is actively involved in humanitarian aids, ranging from evacuation, distribution of food assistance, health services, psychosocial services to various post-disaster recovery programs locally and globally. Now, Rumah Zakat has over 30 local offices throughout Indonesia. Jadi Bapak Ibu, Rumah Zakat ini semacam organisasi filantropis ya, NGO juga, LSM juga, yang aktif dalam mendukung masyarakat, menguatkan masyarakat lewat dari pembangunan dan pemberdayaan. Dan Rumah Zakat juga banyak fokus kepada humanitarian aids atau penanggulangan bencana, terutama aspek-aspek kemanusiaan. Dan salah satu dari program tersebut adalah Coastal Resilient Village yang akan dipresentasikan oleh Kak Nurmansyah hari ini. One of these programs is Coastal Resilience Village. This program aims to help the improvement of mangrove habitats in order to minimize the impact of disaster and empower coastal communities. Jadi salah satu program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di daerah mangrove dengan tujuan utamanya adalah dari peningkatan kualitas mangrove tersebut dapat membantu peningkatan taraf ekonomi masyarakat dan juga mengurangi resiko dari kebencanaan di wilayah pesisir pantai. So you will hear more from our speaker, Mr. Nurmansyah. So without any further ado, I will let Mr. Nurmansyah to deliver his presentations. Saya nggak akan bicara lebih banyak lagi biar nggak motong waktu nih, dan langsung saja akan saya serahkan kepada Kak Nurmansyah untuk mempresentasikan terkait dengan program ini. Without any further ado, I will let Mr. Nurmansyah to deliver his presentation. So Mr. Nurmansyah, time is yours. Cek. Saya izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. First, I would like to say thanks to Ocha, Bu Titi, who give me chance to present about one of program from Rumah Zakat in this amazing event, GPDRR, right? Here I will show to you about Coastal Resilient Village from Rumah Zakat. Okay, next slide. Play. Enjoy this video.
Di email ada link. Ada link YouTube. Link YouTube-nya ada. Oke, sambil kita menunggu apa yang akan kita tampilkan terkait disaster di wilayah pesisir gitu. Ini adalah one of desa berdaya Rumah Zakat which focus in desa tangguh pesisir. Ini memang kita mengambil background program adalah daerah-daerah yang potensial disaster happen from pesisir pantai gitu ya. Nah, di sini kami tidak hanya fokus terhadap bagaimana to build kesadaran masyarakat untuk tangguh bencananya, untuk sadar terhadap potensi bencana yang ada di sekitar mereka, tapi kita juga di sini mencoba untuk membangun ekonomi masyarakat pesisir. Nah, ini yang akan kita integrasikan dalam program Desa Tangguh Pesisir ini. Sudah bisa? Oke. Di Desa Tangguh Pesisir ini kami mempunyai target di tahun ini menjadi 10 titik se-Indonesia. Ini sangat besar ya jika kita mengambil Indonesia secara keseluruhan hanya diakses oleh programnya Rumah Zakat gitu. Nah, harapan saya setelah saya nanti akan menampilkan tentang program ini, saya harap kita bisa berkolaborasi bagaimana kita duplikasi praktek baik ini. Silakan. Dampak daripada abrasi, kemudian mulai rusaknya habitat mangrove yang ada di Desa Miring ini merupakan salah satu yang menjadi alasan Rumah Zakat hadir di Desa Miring ini. Kegiatan yang kami lakukan di Desa Miring ini, yang kami beri nama Desa Tangguh Pesisir, adalah melaksanakan aktivitas pendampingan dalam upaya memberikan edukasi kepada kelompok tani di Desa Miring ini tentang kesiapsiagaan bencana. Harapan kami ke depannya, semua anggota kelompok tani itu mampu nantinya menurunkan ilmu yang mereka peroleh dalam pelatihan ini kepada keluarga mereka. Dan yang kecil-kecil ini juga kita bisa jaga, karena ini akan menjadi pelindung kita semua nanti. Jangan sampai air laut besar masuk di daratan, ini semua yang menjaga kita. Kalau kita jaga ini alam, alam akan menjaga kita. Selama ini kami tanam namanya mangrove. Sebelum itu kami belum tahu apa tujuannya itu, apa gunanya itu. Begitu datang Rumah Zakat, alhamdulillah. Contoh yang besar untuk kali ini Pak, yang kami lihat keberhasilan pertama untuk kami adalah anak-anak kami. Dari tadinya takut di laut, melihat air laut saja sudah gentar, tapi alhamdulillah terjun di laut sudah berani Pak. Ini satu petunjuk dari Rumah Zakat bahwa jangan terlalu takut bencana dengan jalan konservasi. Jadi ini yang sangat tertarik kami, konservasi, karena mulai tahun 89 Pak,
kami rencanakan tapi tidak bakalan berhasil. Nanti masuk rumah sakit, memberi kami petunjuk, membimbing kami, memfasilitasi kami, berjuang bersama dengan kami. Makanya alhamdulillah, kami sekarang ini sudah merasa berhasil adanya rumah sakit. Terima kasih rumah sakit. Alhamdulillah, hari ini saya hadir dan menyaksikan langsung ya, meresmikan Desa Tangguh Bencana di Desa Miring, Polman, Sulawesi Barat. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Peresmian kawasan mangrove Desa Miring saya nyatakan dibuka dengan resmi. Tujuan dari program ini, kita ingin melestarikan lingkungan. Ya, ini kita lihat lingkungan jadi kerawat. Ya. Yang kedua, kita juga melibatkan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Ya, kita edukasi, kita latih. Harapannya nanti muncul keluarga-keluarga yang tanggap bencana. Di sini juga akan tumbuh ekonomi baru. Ya, kalau kita lihat sekarang saya berada di keramba-keramba. Di sini ada keramba ikan, ada keramba kepiting. Yang harapannya juga ini berpotensi untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat desa. Ini bisa berpotensi untuk menjadi desa wisata. Jadi ini juga dalam rangka untuk menggerakkan ya ekonomi masyarakat Desa Miring dan tentunya untuk menggerakkan ekonomi Polman. Ini sangat luar biasa. Ya, terima kasih ini buat masyarakat Desa Miring, buat Provinsi Sulawesi Barat, buat pemerintah daerah, dan tentunya ini adalah kolaborasi yang membanggakan saya kira, dan ini semoga bisa menjadi percontohan desa tangguh bencana secara nasional. Kita akan duplikasi di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya menjadi desa tangguh bencana, tapi juga menjadi desa yang tangguh ekonominya. Oke, back to slide. Baik, sedikit saya sampaikan, Polewali Mandar, Desa Miring ini unik. Kenapa unik? Rumah mereka, sebelum kita masuk ke sini ya, rumah mereka itu hanya beberapa meter dari pesisir pantai. Tapi aktivitas mereka ini sekian puluh kilometer ke atas bukit. Mereka ada ketakutan untuk beraktivitas di laut gitu. Banyak sejarah-sejarah yang mereka sampaikan untuk mereka mempunyai pendapatan dari laut. Sehingga tadi berefek kepada generasi mereka, anak-anak mereka itu takut ke laut gitu. Jadi aktivitasnya berkebun di bukit sekian puluh kilometer dari rumah mereka. Ini unik itu, padahal potensinya besar. Nah, setelah rumah zakat hadir, mengedukasi tentang kebencanaan, tentang fungsi dari mangrove itu seperti apa, barulah tadi anak-anak mereka baru berani ke laut gitu ya. Baik, itu sedikit tentang Polewali Mandar ya. Oke, we go to the slide. Jadi background dari Desa Tangguh Pesisir adalah meningkatnya increasing the disaster from the coast of the sea. Jadi potensi bencana yang datang dari laut itu semakin ke sini ya. Kalau sebatas pengetahuan saya, sejak tsunami Aceh itu semakin kesini itu makin besar gitu potensi yang datang dari laut gitu. Apalagi Indonesia berada di Ring of Fire. Jadi potensi bencana alam itu
cukup besar di Indonesia, termasuk dari laut tersebut. Kemudian masyarakat minim pengetahuan mereka tentang mangrove gitu. Jadi banyak tempat yang sudah saya kunjungi, mereka di sana tidak tahu fungsi mangrove itu apa. Jadi hanya menganggap hutan semak belukar gitu yang tumbuh di laut tidak bisa diapa-apakan. Yang hanya bisa diambil manfaatnya adalah dijadikan kayu bakar. Gitu. Ini miris gitu ya. Mangrove yang seharusnya menjadi green belt-nya mereka gitu, pelindung mereka, aset-aset mereka, tanah mereka yang mungkin 10 tahun ke belakang itu jauh berapa meter ke pantai sekarang sudah tidak ada lagi karena tergerus. Dan mereka tidak menyadari itu gitu ya. Jadi mangrove itu dijadikan kayu bakar, kemudian biar tumbuh liar tidak tahu mau diapakan gitu. Nah ini menjadi menarik bagi Rumah Zakat untuk mengangkat program Desa Tangguh. Kemudian as we know, the low economy of coastal communities gitu ya. Jadi pendapatan ekonomi masyarakat pesisir itu jauh di bawah garis gitu ya. Karena apa? Karena mereka tergantung cuaca gitu kan. Kalau cuaca jelek, badai, tidak melaut, kemudian tidak mendapatkan penghasilan untuk keluarga mereka. Apalagi yang beberapa waktu belakang climate change ya, ini sangat luar biasa pengaruhnya bagi mereka. Nah, ini yang akan kita coba bangkitkan. Oke, next. Next slide please. Oke, goals and objective. Jadi di dalam tujuan program Desa Tangguh Pesisir ini yang memang kita bentuk adalah mindset masyarakatnya dulu gitu. Jadi bagaimana cara minimize the impact of disaster. Jadi risiko bencana yang bisa kita minimalisir karena bencana tidak bisa kita tolak ya kedatangannya di luar kuasa kita. Tapi risikonya ini bisa kita minimalisir. Nah, yang dilakukan oleh Rumah Zakat adalah untuk meminimalisirnya adalah melakukan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat untuk masyarakat pesisir gitu. Jadi when the disaster happen, they know what will they do. Jadi mereka paham apa yang akan dilakukan jika terjadinya bencana gitu. Ini dari sisi karakter buildingnya. Kemudian di sini juga kita memandu masyarakat, mendampingi masyarakat pesisir itu dengan pembuatan dokumen ketangguhan desa gitu. Nah, ini kita lakukan secara fokus group discussion ya selama 5 hari di setiap tempat yang kita dampingi, sehingga nanti lahirlah sebuah dokumen yang diakui oleh desa tentunya ya. Kemudian dengan aparat setempat kita ajak mereka untuk menyadarkan mereka bahwa di area tempat tinggal mereka ini potensi bencananya apa. Kemudian apa sajakah aset-aset yang ada di sana. Nah ini kita dampingi masyarakat pesisir untuk adanya dokumen ketangguhan desa tersebut gitu. Jadi di situ juga akan ada pelatihan simulasi evakuasi gitu ya. Kemudian ada peta peta jalur evakuasinya beserta arah evakuasinya. Ini di sana kita latih masyarakat tersebut gitu. Kemudian memperbaiki habitat dari mangrove tadi gitu. Jadi konsep kita di Desa Tangguh Pesisir ini adalah tadi sudah disinggung sama CEO kami Pak Nur Effendi dalam video tadi. Jadi
menyadarkan masyarakat itu dengan mindsetnya. Untuk masuk ke daerah mangrove kita, mangrove yang kita dampingin tadi ya, jadi binaan rumah zakat tadi, jadi pengunjung yang masuk ke sana tidak dapat tiket kertas, tapi dapat itu adalah bibit mangrove-nya. Bibit mangrove kita kasih kepada pengunjung, ada 3 pilihan. Yang pertama, pengunjung bisa menanam sendiri, areanya sudah kami sediakan di sana. Jadi pengunjung bisa menanam mangrove tersebut. Mau mereka kasih label nama, silahkan gitu. Jadi touch-nya masyarakat, pengunjung untuk ke sana itu dapat gitu. Karena sepengetahuan saya, semakin ke sini daerah wisata itu tidak hanya bisa dinikmati oleh mata aja gitu. Kalau dulu mungkin ya, zaman-zaman saya masih sekolah dulu gitu, pergi ke laut, kemudian foto-foto, pergi ke gunung, foto-foto. Sekarang tidak, sekarang itu harus dengan sentuhan. Jadi ini value-nya membangun kesadaran masyarakat untuk, oh iya, ini tuh alam kita, lingkungan kita yang harus kita jaga. Jadi mereka dipersilakan untuk menanam mangrove di tempat yang udah kita sediakan. Pilihan yang kedua, mereka boleh bawa pulang bibit mangrove ini. Mungkin mereka punya lahan atau mau menanam di kampung halamannya yang pesisir juga, itu silahkan dibawa oleh pengunjung tersebut. Yang ketiga, ini dikembalikan lagi kepada pengelola, masyarakat kelompok tani yang kita bina tadi, dikembalikan lagi oleh pengunjung untuk ditanam secara berkala oleh kita, oleh pengelola. Jadi secara berkala akan ditanam mangrove-mangrove tersebut gitu. Nah ini upaya yang kami lakukan untuk membangun mindset, kesadaran, memulihkan lingkungan yang ada di sekitar mereka dengan mangrove tadi gitu. Nah kemudian di sini growing the coastal communities dengan cara ya tadi sudah disinggung juga ya. Jadi biota laut itu akan datang dengan sendirinya jika habitat mangrove itu bagus di sana. Seperti ikan, udang gitu ya, kepiting gitu ya. Tapi untuk itu kami mencoba untuk mempercepat siklusnya, tapi tidak merubah ekosistem tempat hidup biota laut tadi gitu. Nah tadi salah satunya dibikin keramba gitu. Nah keramba ini nanti masyarakat bisa menikmati kepiting tadi, sehingga ini dapat menunjang kenaikan pendapatan ekonomi masyarakat sana dari penjualan kepiting tadi. Oke, next. Oke. Nah ini tadi yang kami sampaikan gitu ya. Jadi pembangunan mindset masyarakat terhadap lingkungan mereka di sana gitu. Jadi tidak bisa hanya sebatas pelatihan kebencanaan saja, tapi mindset mereka, ekonomi mereka, karena dengan pelatihan saja tidak cukup gitu. Perut mereka juga harus kita jaga gitu ya. Mungkin next slide ya, terakhir. Mudah-mudahan saya tutup dulu, nanti sembari menikmati video terakhir dari kami. Jika Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa jika setiap tempat adalah sekolah, maka setiap orang adalah guru. Dan mohon izin saya tambahkan, jika setiap daerah berpotensi bencana, maka setiap kita adalah rescuer, bukan victim. Oke, selamat menikmati video berikut. Yang terakhir tadi.
penandatanganan prasasti Ranking Watu Medio Mangrove Desa Kembang. Kita melihat ada dua potensi yang ada di sini. Yang satu adalah potensi alam, yang kedua adalah potensi ancaman. Potensi alam ini adalah memiliki potensi alam yang indah, mulai gunung, laut, sungai, mangrove, dan sebagainya itu ada di sini. Tapi di sisi lain, Desa Kembang ini juga berpotensi adanya ancaman bencana, baik banjir maupun tsunami. Nah, dua hal inilah yang menjadi pertimbangan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan konsep Desa Tangguh Pesisir di Desa Kembang ini. Membuat Desa Tangguh Bencana itu bukan proyek, tetapi itu adalah gerakan. Jadi kita tidak menargetkan harus berapa, tetapi bagaimana sebenarnya masyarakat atau desa-desa yang ada di daerah rawan bencana itu menjadi desa yang tangguh bencana. Kita harus bersama-sama memikirkan kebencanaan ini, baik dari bagaimana untuk meminimalisir korban ketika ada bencana, maupun bagaimana kita juga memitigasi atau menanggulangi bencana tersebut. Ini inisiasi yang sangat baik ya dari Rumah Zakat, terutama dari teman-teman dengan inspirasi bersama masyarakat dan tentunya melibatkan akademisi ya dalam hal ini UGM. Ini sangat baik sekali inisiasi untuk mengelaborasi antara kesiapsiagaan bencana dengan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Di kesiapsiagaan bencana kita memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat desa untuk tanggap atas kebencanaan. Termasuk kemudian kita arahkan, kita gerakkan untuk melestarikan lingkungan, terutama di lingkungan pesisir ya, yang rawan kemudian atas abrasi, ombak, dan kemudian rawan atas tsunami. Kegiatan hari ini bertepatan dengan Hari Menanam Nasional, yaitu tanggal 28 November. Yang tahun ini, di tahun 2021 ini, kita berkesempatan untuk menanam mangrove sejumlah 11.000 yang ada di Desa Kembang ini, di kawasan konservasi mangrove kita. Adanya pendamping dari Rumah Zakat, terus kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi dari teman kelompok masyarakat Sungai Seger Kidul kaitannya dengan konservasi mangrove, dengan wisata Watu Medio Mangrove Park, dan alhamdulillah sampai saat ini support mulai dari moral, material itu sangat luar biasa sekali dari Rumah Zakat. 1 minute left. Alhamdulillah juga teman-teman sangat antusias. That's okay. Thank you for your attention. This also marks the end of our session, but also a new beginning, an invitation from us to all of you to collaborate with us to empower people and empower Indonesia. Berakhirnya sesi ini, memang berakhirnya video tadi menandakan berakhir pula sesi kami, tapi ini juga menandai sebuah awal, sebuah undangan dari kami Rumah Zakat kepada Anda semua untuk berkolaborasi bersama kami untuk memberdayakan masyarakat, memberdayakan Indonesia. Dan mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Thank you so much, terima kasih, matur suksema. Sekian dari kami, terima kasih. Thank you Rumah Zakat.